Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam kebaktian pagi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki bulan kebangsaan dengan perasaan sedih atas situasi bencana berlapis yang melanda bumi dan negeri kita. Musibah ini belum berakhir, pemulihannya tidaklah mudah. Mungkin masih banyak alasan untuk bersedih dan berkeluh kesah. Untuk itu maka marilah kita menemukan jalan pemulihan dengan berseru kepada Allah atas situasi yang kita alami. Kita adalah anak-anak Tuhan sekaligus anak-anak bangsa yang sama. Kalau Tuhan bermurah hati, itu terjadi karena kasih-Nya bagi semua warga bangsa ini. Musibah yang berat ini menyatukan kita untuk memohon belas kasihan Tuhan. Maka marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian DSL nomor 139 bait yang ketiga. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, aku berikan roh akan tetapkan iman, tak besar pencobaan hingga engkau lemah, adalah kesembuhan, duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapa-Ku dengan nama Yesus, turut kehendak-Nya. Mari kita tabiskan ibadat kita pada hari ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadat ini ada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dalam ibadat ini. Dan menyertai-mu juga. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 15 sampai 16a sebagai nats pembimbing kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Demikian nats yang membimbing kita pada hari ini. Kita menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur
Marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau penuh dengan kasih dan belas kasihan bagi kami. Karena itu kami mohon Tuhan, lepaskan kami dari segala dosa-dosa kami, pulihkanlah keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Jika demikian pengakuanmu di hadapan Tuhan, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lembut pada
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan pembacaan dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan kuduskan kami dan layakan kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 di bawah perikop doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para taruna berhenti bermain kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Saya berharap kabar kita hari ini baik, dan mari kita berikan kabar baik itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya, saya berharap di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Bisakah kita menjawab dua pertanyaan ini? Yang pertama, persoalan apa sih yang membuat kita menderita hari ini? Coba kita jawab masing-masing. Kira-kira persoalan apa yang membuat kita menderita? Ya, ada yang jawab, waduh, banyak orang sakit.
yang paling menyulitkan adalah COVID-19 hari ini. Jadi persoalan yang membuat banyak orang menderita. Lalu yang kedua, penderitaan apa yang paling hebat yang membuat kita susah dalam hidup? Penderitaan apa kira-kira yang paling hebat yang kita alami? Mungkin ada yang katakan, ketika saya sakit, ketika saya kehilangan pekerjaan, ketika saya kehilangan orang yang saya kasihi, dan masih banyak lagi yang paling hebat dalam hidup. Bahkan penerimaan untuk penderitaan yang dialami dalam tahap-tahap yang dimiliki oleh manusia, tidak semua orang bisa pada tahap penerimaan dalam jangka waktu yang cepat. Ya, ada proses yang terjalin di dalamnya untuk menerima keadaan, menerima penderitaan, menerima sakit, menerima kehilangan yang membuat kita susah dalam hidup. Banyak orang katakan, hidup saya ini terlalu susah karena saya sakit. Saya terlalu susah karena saya kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua. Dan saudara, kita memang berada dalam masa-masa yang sulit sekali bagi bangsa Indonesia hari ini. Dalam bulan kebangsaan, Gereja Masihi Injili di Timur mengajak kita merefleksikan tentang pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Bangsa Indonesia ada dalam penderitaan yang luar biasa. Pandemi dan kehadiran COVID-19 membuat banyak orang di berbagai belahan dunia menderita dan meratap, saling bersahut-sahutan. Ya, Wuhan baru habis, lalu setelah itu di Amerika, di Jerman, sekarang Indonesia, dan pada tahap yang sulit ini di gelombang kedua. Banyak orang di berbagai belahan dunia menderita. Indonesia mengalami keterpurukan yang amat sangat berhadapan dengan COVID-19. 2 tahun, sejak tahun 2020 sampai 2021. Dan sampai kapan situasi ini terjadi? Tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Tetapi saudaraku, situasi hari ini sebenarnya menyadarkan kita kembali untuk melihat ke atas. Bukan cuma lihat ke bawah, tapi melihat ke atas, menengadah kepada Tuhan, pemilik hidup ini. Hari ini juga kita diingatkan kembali untuk melihat pada kerahiman Allah. Allah yang melahirkan, Allah yang memelihara, Allah yang membimbing kita. Dan menarik sekali bacaan kita dalam Ratapan 5 ayat 1 sampai 22. Ya, menjadi ratapan Yeremia, nyanyian, ratapan dan doa Yeremia. Dia menggambarkan banyak sekali penderitaan yang dialami oleh berbagai sebab. Kalau kita baca, ya, yang pertama sebabnya dari luar diri, dari perbuatan sesama, dari orang lain. Ayat 2 sampai ayat 15 bicara tentang hal itu. Milik pusaka kami beralih rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi yatim piatu seperti orang yang tidak punya orang tua. Ibu kami jadi janda. Air kami minum dengan bayar. Kami dikejar. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi. Kami menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan pemerintah atas kami, dan bahaya maut
ada di sekitar kami. Yang kedua, karena dosa mereka sendiri. Ya, ayat 16 sampai ayat 18. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai, kami telah berbuat dosa. Karena inilah kami sakit. Mata kami jadi kabur. Bukit Sion tandus. Dan Engkau Tuhan ada bertata selama-lamanya. Yang ketiga, sebab daripada penderitaan itu konsekuensi dari dosa sendiri. Karena Tuhan berdiam diri. Kenapa Tuhan Engkau berdiam diri? Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dulu kala. Dan akhirnya manusia menyadari bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong mereka keluar dari semua penderitaan itu. Dalam permohonan, dalam ratapan Yeremia ada syafaat, ada doa, pengakuan dosa yang mereka sampaikan kepada Tuhan akibat kejatuhan Yerusalem. Mereka kehilangan harga diri dan martabatnya sebagai bangsa yang besar. Mereka menghadapi berbagai ancaman dan penderitaan. Saudara yang terkasih, ratapan 5 ini menceritakan tentang penderitaan umat dan kehadiran Allah, atau dikatakan teodisi, kehadiran Allah. Teodisi merupakan cara Allah untuk membuat manusia bertransformasi menjadi lebih baik. Ada sebuah perubahan yang radikal untuk manusia menjadi lebih baik. Ya, dan Farley Wendy dalam bukunya yang saya baca, Serving in the Spirit of Godness, mengatakan teodisi adalah cara Allah memperlihatkan cinta kasih-Nya yang tidak pernah berakhir dalam hidup manusia. Allah senantiasa hadir dan menemani manusia. Bahkan ketika manusia itu menemui masa kelam dalam hidupnya, masa berkabut, masa susah. Dan kondisi kita hari ini, saudaraku, membuat kita bertanya, kenapa semua ini terjadi dan sampai kapan? Menjadi misteri yang tidak terpecahkan oleh kita, yang tidak bisa dijawab oleh manusia siapapun itu. Penulis ratapan Yeremia tidak punya jawaban, tidak punya alasan untuk menjawab penderitaan zaman ini. Dan memang tidak ada rumusan teologis yang menerangkan berapa lama kita harus menderita, berapa lama kita harus hidup dalam kesakitan dan dalam kesengsaraan. Dan sesungguhnya, saudara yang terkasih, lewat penderitaan kita diberi kesempatan. Karena penderitaan ini membuat kita harus jujur mengakui kerapuhan kita hari ini, keringkihan kita sebagai manusia. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan dan pertanyaan kita kepada Tuhan. Ya, kita meratap, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam beberapa percakapan dan dalam diskusi bersama-sama dengan teman-teman, saya mengambil catatan dari Pendeta Lina Gunawan, ya, teman saya yang ada di Berkeley. Dia mengatakan kondisi hari ini disebut blessing in disguise, dari penderitaan. Apa itu? Berkat yang terselubung, berkat yang tersembunyi dari penderitaan itu sendiri.
Ternyata di balik penderitaan ada berkat yang tersembunyi. Kenapa ada berkat di balik penderitaan? Ratapan mengajak kita berefleksi bersama Allah. Yeremia meratap, Yeremia mengajak kita untuk merefleksikan penderitaan bersama dengan Allah. God and suffering, Allah dan penderitaan. Tiap orang harus melewati dan mengalami penderitaan dalam proses yang wajar dan bertahap. Ya. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita tidak melampaui kesukaran, tapi juga melewati kesukaran itu. Melewati berarti ada masa di mana kita harus berjalan terus dan mendapatkan sukacita. Ada 5 pertanyaan yang sering kita ajukan kepada Tuhan, yang saya dan saudara-saudara ajukan kepada Tuhan dalam penderitaan yang kita alami. Yang pertama, kita bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Lalu yang kedua, kita juga mulai bertanya, apakah karena dosa atau perbuatan manusia? Lalu ketiga, kita katakan, oh ini kerjaan iblis, ini kerjaan si jahat, iblis kirim ini virus. Ya. Lalu yang keempat, ketika kita sakit, kita menderita, kita susah, kita bilang ini perbuatan orang lain, nggak suka dengan saya, sehingga saya sakit dan menderita. Saudara, yang penting untuk kita renungkan pada hari ini adalah pertanyaan yang kelima, apa maksud Tuhan? Karena Tuhan mau mendidik kita untuk lebih sadar akan pentingnya menghargai hidup ini. Penderitaan adalah cara Tuhan mendidik kita untuk lebih sadar menghargai hidup kita. Ada edukasi di sini, dan di mimbar gereja kita diajar untuk beredukasi dalam proses penderitaan. Proses penderitaan yaitu ketika kita mengenal Tuhan dari apa yang kita alami dan kita berjumpa dengan Tuhan dalam ratapan dan penderitaan kita. Bukan dari apa yang orang katakan tentang Tuhan kepada kita. Orang katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu sangat-sangat murah hati, Tuhan mengampuni. Itu yang dikatakan di mimbar gereja, yang dikatakan oleh para presbiter, yang dikatakan oleh kita semua, yang orang katakan tentang Tuhan seperti itu. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, kita baru mengenal Tuhan dari apa yang kita alami. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bukan hanya mendengar Tuhan dari orang lain, tapi kita berjumpa dengan Tuhan. Pada saat kita menderita, penderitaan ini membuat orang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan dan manusia belajar bersama tentang penderitaan itu. God and suffering. Dan dalam tiap kesukaran, dalam tiap penderitaan yang kita alami, ada sesuatu yang berbeda yang kita temui. Pengalaman-pengalaman yang berbeda dari setiap orang melalui penderitaannya bersama Tuhan. Tetapi ada berkat yang sama bagi setiap orang dalam kerahiman Allah. Pengalaman yang berbeda yang dialami bersama dengan Tuhan dalam penderitaannya. Ya. Ada orang yang ditinggalkan, dia punya pengalaman yang berbeda yang disampaikan bersama dengan Tuhan melalui proses-proses yang sulit. Saya mengunjungi beberapa keluarga yang kehilangan, ya, keluarga Lenmoy, keluarga Jaha,
ya, keluarga Detan, keluarga Manafe, keluarga Tasi yang mengalami kehilangan karena orang yang dikasihinya COVID-19 mengambilnya. Mereka menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Ada yang sudah pada tahap penerimaan, bisa menerima keadaan itu. Ada yang masih dalam tahap depresi, belum sanggup, masih menangis, masih ingat, ya, dan belum melupakan. Ada yang dalam penyangkalan diri, beta kuat, beta mampu, tapi dia tidak kuat juga menghadapi penderitaan. Saudara, kita punya pengalaman yang berbeda dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya, Ketua Sinode Gemit, Ibu Pendeta Mary Kolimon, menceritakan tentang penderitaannya ketika mengalami COVID. Dia mengatakan kepada anaknya, kita berada seperti di dalam gua. Dan kalau kita bisa lewat menembus cahaya itu, berarti kita selamat. Dan mereka melampauinya bersama dengan Tuhan. Ada waktu khusus berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika mereka sudah mulai membaik, maka mama dan anak ini bercerita, gua tempat kita ada dalam kegelapan, dikalahkan oleh cahaya kerahiman Allah yang menuntun kita melewatinya. Itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan apa yang orang katakan tentang Tuhan, tapi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Penderitaan ini membuat kita jalan bersama dengan Tuhan. Ada berkat yang sama yang kita terima dalam kerahiman Allah. Allah yang turut menderita bersama-sama dengan kita. Allah yang merengkuh manusia dalam kerapuhannya. Di Klasis Kota Kupang Timur hampir sebagian besar jemaat terpapar COVID, dan beberapa bagian dari presbiter, pendeta, pelayan Tuhan, penatua diaken, pengajar yang terkena COVID dan juga meninggal karena COVID. Ya. Setiap hari Selasa malam kita mengadakan ibadat pemulihan untuk saling mendoakan di kantor Klasis untuk dibagi semua dalam lingsung. Kita saling menguatkan karena memang kita menderita pada hari ini. Tapi kita harus tetap melihat Tuhan dalam sebuah pengharapan, dalam pengalaman hidup kita. Allah yang menderita bersama dengan kami. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Ayat 1 ratapan mengatakan, ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Bawalah kami kepadamu, di ayat 21. Bantulah kami Tuhan, maka kami akan kembali. Bahar bila hari-hari kami seperti dulu kala. Ingatlah dan bawalah kami kepadamu. Bahar bila hari-hari kami, pulihkanlah keadaan kami. Adalah sebuah permohonan di awal dan di akhir ratapan Yeremia dalam doanya ini, yang diucapkan dalam ratapan Yerusalem dan bangsa Indonesia saat ini. Kata ingatlah dan bawalah mengungkapkan sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan bersama dengan Tuhan untuk sebuah pemulihan. Saudaraku, menjalani hidup, tiap orang berhadapan dengan berbagai penyesalan dan ketakutan, kesedihan. Dan sesungguhnya situasi itulah yang memulihkan kita. Kesedihan, ketakutan, penyesalan kita yang memulihkan kita untuk punya keinginan yang kuat. Saya harus keluar dari masalah ini, saya harus keluar dari penderitaan ini. Itu menimbulkan pengharapan, menimbulkan sebuah semangat untuk bangkit, mendapatkan kembali kasih sayang Tuhan hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau terlibat dalam karya pemulihan
yang Tuhan buat di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mau katakan kepada kita semua, semangat kita tidak boleh kendor. Kita perlu satu gerakan bersama dan bersama-sama bergerak dalam bentuk solidaritas dengan sesama, solidaritas dengan dunia, solidaritas dengan segala makhluk. Karena ketika bencana seroja datang dan virus COVID-19 menghampiri kita, harus jujur kita mengakui kerapuhan kita. Hari ini orang yang rapuh menolong yang rapuh. Orang yang menderita menolong orang yang menderita. Orang yang luka menolong orang yang terluka. Dan membiarkan Allah merengkuh kita dalam kerapuhan kita untuk memulihkan kembali keadaan kita, memulihkan kembali bangsa Indonesia. Dan Tuhan akan memberkati kita semua di tengah penderitaan zaman ini. Saudara yang kekasih, teologi kerapuhan sesungguhnya mengajak kita kembali untuk merengkuh dan memeluk Tuhan. Merengkuh itu berusaha untuk memeluk Tuhan dalam kerahiman Allah yang sesungguhnya, dan mau memberi ruang kepada Tuhan, kasih tempat, kasih ruang kepada Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan berkarya bagi dunia, bagi manusia dan semua ciptaan. Pertanyaannya, maukah kita memberi ruang dalam hidup kita, dalam hati kita kepada Allah untuk berkarya bagi dunia, atau kita lebih menyalahkan dan menghakimi Allah ketika hidup kita dalam realitas penderitaan ini? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan buat seperti ini? Sama seperti yang dikatakan Yeremia dalam ratapannya di ayat 21 dan 22. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Apakah Tuhan melupakan aku? Kata Yeremia. Saudara, mengingat apa yang disampaikan ratapan Yeremia ini, kita juga diingatkan kembali dalam nats pembimbing kita, Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Ketika Sion dipulihkan, Allah mengatakan kepada umatnya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun perempuan melupakan anak yang dikandungnya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Coba kita buka telapak tangan kita. Ada apa di situ? Ya, ada lukisan Tuhan, lukisan pengampunan yang diberikan Tuhan di telapak tangan kita. Aku tidak akan melupakan engkau. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, saya dan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia, karena Allah sumber pemulihan itu ada bagi kita. Dan apa yang disampaikan kepada kita semua dalam janji Tuhan menjadi bagian yang tidak pernah bisa kita lupakan dalam hidup kita. Saya mengajak kita bersama-sama membuka dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca sama-sama untuk kita
melihat apa yang Tuhan sampaikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan bagi kita yang akan memulihkan kita. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di telapak tangan Tuhan. Kita tidak dilupakan Tuhan. Kita dilukiskan Tuhan di telapak tangannya. Dan kita harus tahu janji Tuhan Yesus bagi kita semua. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, hiduplah dalam pengharapan kepada Allah. Berserulah kepada Tuhan, merataplah di hadapan Tuhan. Dalam bulan kebangsaan, dalam situasi hari ini, di mana kita berada dalam penderitaan, Gereja Masihi Injili di Timur menyerukan kepada semua jemaatnya doa puasa. Hari Sabtu 31 Juli 2021 kita mulai doa puasa. Mulai jam 7 pagi, kita berhenti di pertengahan, lalu kita terusan sampai jam 7 malam untuk kita berdoa. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita meratap bersama dengan Tuhan untuk kondisi hari ini. Kondisi pandemi virus corona COVID-19. Berdoa Tuhan memulihkan bangsa kita. Berdoa Tuhan memulihkan hidup kita. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar menjadi pengalaman kami untuk hidup dalam segala kerahiman Allah. Ampuni kami Tuhan, dan pulihkanlah keadaan kami. Biarlah kasih setiamu memberkati kami, untuk kami juga selalu ada di dalam hadirat-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita bangkit berdiri dan mengaku iman kita dengan bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pegang teguh, Birgu
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dipersilahkan mengikuti Warta Jemaat Gemit Maranatha Oebufu edisi Minggu 1 Agustus 2021. Majelis Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat dan selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oebufu yang beribadah minggu di rumah pada hari ini. Yang memimpin kebaktian minggu online hari ini adalah Ibu Pendeta Desiana Rondo Effendi MTH. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih. Kebaktian minggu yang sifatnya terbatas atau on-site dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat akan dibuka pada Minggu 8 Agustus 2021 dengan 4 kali kebaktian, yakni kebaktian pertama pukul 6 WITA dipimpin oleh Ibu Pendeta Lutwina L. Uliloni Chung STH dengan majelis rayon yang bertugas rayon 1, 4, dan 7. Kebaktian kedua pukul 8 WITA dipimpin oleh Ibu Pendeta Desiana Rondo Effendi MTH dengan majelis bertugas rayon 9, 12, dan 14. Kebaktian ketiga pukul 16 WITA dipimpin oleh Pendeta Soleman A. Uliloni STH dengan majelis rayon yang bertugas rayon 16, 19, dan 21. Kebaktian keempat pukul 18 WITA dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Sarlinda A. Kisek MSI dengan majelis rayon yang bertugas rayon 23, 25, dan 27. Informasi kegiatan jemaat. 1. Dalam rangka pembatasan kegiatan di tempat kerja atau kantor, maka pelayanan administrasi kebutuhan jemaat di Sekretariat Gereja Maranatha Oebufu dilayani mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 WITA sampai 12 WITA atau jam 10 pagi sampai jam 12 siang. 2. Pernikahan. Telah tercatat nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk masuk dalam nikah kudus, yakni pasangan 1. Saudara Ori Aprian Nopenanu dan Saudari Mariana Elilomi, rayon 22. Pemberkatan nikah pada Jumat 6 Agustus 2021 pukul 10 WITA. Penggembalaan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 10 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Maranatha Oebufu, dipimpin oleh Ibu Pendeta Lutwina L. Uliloni Chung STH. 2. Saudara Dehans Dida dan Saudari Herlinca Selviana Pelokila rayon 17. Pemberkatan nikah pada Kamis 12 Agustus 2021 pukul 15 WITA. Penggembalaan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 11.30 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Maranatha Oebufu, dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Sarlinda A. Kisek MSI. Ketiga, Saudara Patris Yohanes Saubaki dan Saudari Marosri Sindri Karisma Mbau, rayon 22. Pemberkatan nikah pada Jumat 6 Agustus 2021 pukul 15 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Gemit Miniel Obobo. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta yang melayani guna pengaturan waktu percakapan pastoral atau percakapan pranikah sebelum masuk dalam pernikahan. 3. Pengumuman doa puasa dari Sinode Gemit. Shalom Bapak Mama, dalam surat yang kami kirimkan awal minggu ini ke klasis dan jemaat-jemaat, kami serukan untuk doa dan puasa setiap hari Sabtu selama 7 minggu ke depan, mulai Sabtu 31 Juli 2021. Mohon informasi ini dibagikan kepada anggota-anggota jemaat untuk menjadi gerakan kita bersama. Informasi lengkapnya ada dalam panduan yang telah kami kirim ke klasis-klasis dan jemaat-jemaat. Teknik pelaksanaan doa dan puasa pada setiap hari Sabtu sebagai berikut. 1. Puasa tidak berarti tidak makan dan tidak minum sama sekali. 2. Di hari berpuasa, kita tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadikannya sebagai hari berdoa kita. Setiap keluarga perlu mempersiapkan tempat khusus untuk menjadi tempat doa atau mezbah keluarga.
Keluarga bisa duduk mengitari meja atau bertelut untuk berdoa bersama dengan pokok pergumulan sesuai panduan yang dikirim. Di atas meja dapat diletakkan Alkitab, lilin yang dinyalakan, dan salib sebagai simbol kehadiran firman Allah dan cahaya kasih-Nya. 3. Pelaksanaan puasa dimulai pada hari Sabtu dengan membunyikan lonceng di gereja pada jam 7 pagi dan doa di tiap rumah. Hari Sabtu dipilih karena kebanyakan pada hari itu semua anggota keluarga berada di rumah. 4. Pada hari pertama memulai doa dan puasa, masing-masing di rumah tangga meletakkan nasar kepada Tuhan. Nasar diletakkan dengan doa memohon Tuhan melindungi diri, keluarga, dan dunia dari COVID-19. Nasar sekaligus merupakan komitmen untuk taat kepada protokol kesehatan. Nasar kemudian dibawa ke gedung gereja pada hari Minggu besoknya. 5. Puasa dilakukan setengah hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sebelum berpuasa, seluruh anggota keluarga yang hendak berpuasa harus makan pagi. Puasa disarankan hanya dilakukan setengah hari, mengingat pentingnya daya tahan tubuh yang baik di masa pandemi. Meskipun demikian, doa terus dilanjutkan tiap 2 jam sampai jam 7 malam. 6. Pada masa antara setiap 2 jam waktu doa itu, keluarga dapat menggunakan kesempatan untuk membaca Alkitab dan menyanyi, sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan bagi keadaan dunia. 7. Kaum lanjut usia, anak-anak dan mereka yang sakit keras disarankan untuk menyesuaikan atau tidak berpuasa sama sekali. Dalam masa pandemi ini, daya tahan tubuh harus tetap dijaga. 8. Bagi yang mengalami gangguan kesehatan ringan atau sedang, dibolehkan minum air putih. 9. Pada jam 19 atau jam 7 malam, diadakan doa malam secara serempak di seluruh wilayah Gemit dengan liturgi sederhana yang tersedia dalam panduan yang kami kirimkan. Doa bersama dimulai dengan bunyi lonceng dari gedung gereja. Dalam doa bersama itu ada kesempatan untuk membuat komitmen bersama sebagai keluarga untuk menindaklanjuti puasa dan doa dengan tindakan atau komitmen iman tertentu sebagaimana diatur dalam panduan. Mari kita melakukannya sungguh-sungguh sebagai upaya memohon belas kasih Allah bagi dunia. Salam kasih. 4. Informasi duka. Telah meninggal dunia 1 orang warga jemaat Maranatha Oebufu, yakni mendiang anak saudara terkasih Tito Wilahuki, Rayon 23. Meninggal pada hari Minggu 25 Juli 2021. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 26 Juli 2021. Majelis dan Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan turut berduka cita diiringi doa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian warta jemaat. Apabila ada perubahan tentang jadwal ibadah, maka kami akan koordinasikan dengan koordinator rayon 1-27. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Maranatha Oebufu, Ketua Ibu Pendeta Desiana Rondo Effendi MTH, Sekretaris Penatua Immanuel Zewerohi. Mari kita mengangkat hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur saat ini kami boleh beribadah masing-masing di sudut ruang rumah kami, di sudut ruang hati kami. Kami dibatasi oleh sekat yang membuat kami tidak bisa melangkah ke gereja. Kami harus saling menjaga dan merawat hidup bersama di tengah situasi COVID-19 yang semakin meningkat beberapa waktu terakhir ini. Di kota Kupang secara khusus, sehingga beberapa klasis di kota Kupang ditutup sementara untuk beribadat di rumah. Kami merindukan untuk beribadat bersama-sama.
Tapi kami percaya bahwa Tuhan mendidik kami untuk lebih taat dan setia, baik dalam menjaga merawat kehidupan bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami ada hari ini di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Dengar kami ya Tuhan, sambut doa kami. Kami berdoa bagi pelayanan gereja yang berlangsung di minggu yang baru ini. Allah memberkatinya. Walaupun kami beribadat secara terbatas dengan menggunakan multimedia dan IT, kami bersyukur karena Tuhan memberkati alat-alat ini untuk menjadi media komunikasi bertemu dengan Tuhan. Kami dibatasi oleh jarak, tapi kami tidak dibatasi oleh cinta Tuhan yang besar, yang merahmati kami untuk saling mendoakan, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Gereja Masih Injili Timor dalam persoalan-persoalan yang dihadapi, Tuhan berikan hikmat sehingga semua para pelayan Tuhan, pemimpin gereja kami dari tingkat sinodal, klasis, dan di jemaat-jemaat diberikan hikmat untuk mengatur dan menata pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga teringat ada banyak orang yang harus terpapar dan sakit. Kami mengucap syukur karena Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan kota Kupang. Tuhan memulihkan Indonesia. Kami bersyukur untuk Majelis Sinode, Ibu Pendeta Mary Kolimom, Bapak Pendeta Yusuf Nakmova, Bapak Pendeta Elisa Maplani sudah berada dalam kondisi yang lebih baik dan sehat, dan mereka akan melanjutkan tugas pelayanan untuk menata pelayanan bersama-sama dengan semua kami, baik di tingkat klasis dan jemaat, sehingga semua kebutuhan pelayanan bisa diakomodir secara baik dalam campur tangan Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Allah, para abdi-abdimu, untuk mereka melakukan tugas mereka secara benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara kami, teman-teman presbiter, teman-teman pendeta, penetua diaken, pengajar, yang terpapar COVID-19, para tenaga kesehatan, dan semua jemaat di klasis Kota Kupang Timur yang sedang isolasi mandiri, bahkan juga sedang berjuang melawan COVID-19 ini, termasuk di dalamnya seluruh jemaat Maranatha Ibuku, rayon 1 sampai 27. Tuhan menghampiri setiap kami. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan melihat Tuhan dalam pengalaman kami berjumpa dengan Tuhan lewat penderitaan ini, lewat kesukaran yang kami lewati. Bapa di sorga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, anak-anak sampai orang tua lanjut usia, dari dalam kandungan sampai dengan orang tua yang harus tidur karena sakit. Allah melawat mereka. Allah memulihkan keadaan mereka. Pakai semua menjadi alat di tangan Tuhan, baik kami maupun semua orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Bapa di sorga, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa bagi semua kami yang mengalami berkat-berkat dan anugerah Tuhan dalam pemulihan ini. Kami masih bergereja di rumah, dan kami percaya Roh Kudus ada di tiap sudut rumah kami. Seluruh jemaat rayon 1 sampai 27, seluruh presbiter hari ini yang sedang beribadat, Allah mengasihi mereka. Allah mendengarkan seru dan doa mereka. Allah mengampuni kami. Allah memberikan kepada kami kemampuan untuk melihat Allah dalam Kristus
lewat semua perjalanan pelayanan yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk bangsa Indonesia. Dalam bulan kebangsaan ini, ketika Indonesia sedang mempersiapkan detik-detik untuk memasuki ulang tahun dalam kemerdekaan di bulan Agustus. Tuhan, tolong kami, pulihkanlah bangsa kami, dan biarlah pemimpin bangsa kami, baik Presiden, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, dan seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, RT, RW, camat, lurah, Allah memberkati. Dan biarlah dalam situasi yang sulit di COVID-19 ini, mereka tetap ada di tengah-tengah masyarakat untuk melihat dan menolong masyarakat. Kami pun sebagai gereja tetap ada di tengah-tengah jemaat untuk kami berdiri dan menopang, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling mengasihi dalam merawat hidup bersama yang diberikan oleh Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Biarlah seruan dan doa kami boleh menjadi bagian daripada ucapan syukur kami kepada Tuhan. Setiap keluarga, setiap orang yang memberikan syukur mereka, persembahan mereka, biarlah mereka membawanya dalam hadirat Tuhan, baik hari ini maupun ketika kami bergereja kembali di gedung kebaktian dalam bagian pelayanan secara onsite dan terbatas. Berikan kami ketaatan, berikan kami pendidikan yang baik untuk kami juga taat kepada Allah, taat kepada orang yang memimpin kami, dan mendoakan mereka yang Tuhan tempatkan untuk memimpin kami bagi sebuah pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk setiap kami. Memberkati semua peralatan yang dipakai pada hari ini dan di dalam masa-masa pandemi COVID-19, semua peralatan IT, saudara-saudara kami membantu untuk semua sarana pelayanan ini berjalan dengan baik. Allah menolong memberkati baik semua yang melakukan pelayanan. Moga teman-teman presbiter, teman-teman multimedia, dan teman-teman di sekretariat yang harus menggandakan, yang harus menyiapkan seluruh peribadatan di rumah. Kasihani mereka Tuhan. Berikan mereka hati sukacita untuk melayani. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami bisa melakukan tugas dan pelayanan ini dalam hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa dan syafaat kami. Lihatlah kami, ingatlah kami ya Allah. Dan biarlah ketika kami membuka tangan kami di hadapan Tuhan, kami melihat lukisan Allah dalam hidup kami, bahwa kami dilukis di dalam tangan Allah, dan kami mendapatkan penghargaan dan cinta dalam rahmat dan berkat-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali dalam pengutusan jemaat terkasih. Saya jemput kita berdiri. Dengarlah janji Tuhan bagi kita semua. Janganlah takut, hai kamu sekalian. Bangkitlah, hadapilah masa sulit ini, yang walaupun dilanda berbagai wabah penyakit, Yesus, Allah yang hadir sebagai penyembuh. Dialah yang selalu bersama-sama dengan kita umatlah. Dialah Immanuel, Allah beserta kita.
Kembalilah dalam hidupmu setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Dia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Dia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, selamat menjaga kehidupan bersama, salam sehat bagi kita semua, dan beribadah di rumah dalam hormat akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Karena sungguh-sungguh Engkaulah yang pantas menerima semua itu. Terima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini lewat pelayanan ini Tuhan. Berkati urapi kami semua Tuhan. Agar sungguh-sungguh pelayanan yang telah kami berikan ini Tuhan, demi kemuliaan hormat akan nama-Mu. Memberkati kami semua Tuhan, ampuni dan kasihani kami, dan jangan pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 1, 2, 3, Salam.